Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti Nur Auliasari dari kelompok 5B. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai usulan proposal yang kelompok kami buat. Judul dari usulan proposal yang kami buat yaitu pengaruh penambahan kulit ari kacang kedelai yang difermentasi dalam ransum terhadap pertambahan bobot badan pada ternak entok. Unit percobaannya itu ternak entok jantan yang berumur 3 minggu sebanyak 20 ekor. Kemudian faktor penelitiannya itu pemberian ransum dengan level pemberian berbeda dengan penambahan ransum fermentasi kulit ari kacang kedelai sebagai berikut. Yang pertama itu ransum kontrol atau tidak mengandung pakan fermentasi kulit ari kacang kedelai. Kemudian yang kedua itu ransum mengandung 2,5% pakan fermentasi kulit ari kacang kedelai. Yang ketiga itu ransum mengandung 5% pakan fermentasi kulit ari kacang kedelai. Dan yang keempat itu ransum mengandung 7,5% pakan fermentasi kulit ari kacang kedelai. Dan yang terakhir atau yang kelima itu ransum mengandung 10% pakan fermentasi kulit ari kacang kedelai. Kemudian parameternya itu penambahan bobot badan dan konsumsi ransum. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari proposal ini yaitu untuk memanfaatkan limbah kulit ari kacang kedelai pada ternak entok dengan pemberian ransum yang ditambahkan kulit ari kacang kedelai yang difermentasi, meningkatkan PBBH ternak entok, meminimalkan biaya feed cost, dan meningkatkan produksi daging. Manfaatnya itu yaitu memberikan pengetahuan tentang manfaat limbah kulit ari kacang kedelai, membantu mengurangi limbah kacang kedelai, dan mendapatkan produk pakan bermutu gizi tinggi. Latar belakang. Yang pertama, potensi yang besar beternak entok untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan pendapatan dan perekonomian keluarga. Ternak entok telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat pedesaan, yang mana secara tidak langsung saling berkaitan dengan sumber pakan yang ada di lapangan, mampu dimanfaatkan oleh ternak entok. Pemeliharaan ternak entok cukup sederhana. Selain produksinya cukup tinggi dan relatif tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan unggas lainnya, maka dari itu masyarakat pedesaan lebih suka memelihara ternak entok. Kemudian yang kedua itu ternak entok memiliki kualitas daging yang baik. Daging entok memiliki perbedaan dengan daging itik, yaitu tidak berminyak, mirip seperti lembu dengan otot yang baik dan memiliki flavor yang lezat dan unik. Bila dibandingkan dengan daging itik, daging entok memiliki kualitas yang lebih baik dan kadar lemaknya pun rendah. Yang ketiga itu adanya limbah kulit ari kacang kedelai yang melimpah. Kulit ari kacang kedelai merupakan limbah industri pembuatan tempe yang didapatkan setelah proses perebusan dan perendaman kacang kedelai. Kulit ari kacang kedelai sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak, karena kulit ari kacang kedelai itu memiliki kandungan sumber energi yang cukup tinggi. Kulit ari kacang kedelai memiliki kandungan protein kasar sebesar 18%, lemak kasar sebesar 5,5%, serat kasar 24,8%, dan metabolisme energi sebesar 2898 kilokalori per kilogram. Kulit ari kacang kedelai ini jika diberikan kepada ternak unggas memiliki kendala, yaitu kandungan seratnya yang tinggi, maka dari itu perlu dilakukan pengolahan. Yang keempat itu pengolahan pakan yang dapat meningkatkan performance ternak entok. Salah satunya dengan pengolahan dengan cara fermentasi. Proses penurunan serat kasar dan meningkatkan nilai nutrisi pada kulit ari kacang kedelai itu dibutuhkan suatu proses yang dapat mencakup
proses fisik, kimiawi, maupun biologis antara lain dengan cara teknologi fermentasi. Proses fermentasi dapat menghasilkan enzim hidrolitik serta membuat mineral lebih mudah untuk diabsorpsi oleh ternak. Kemudian ada perhitungan. Untuk perhitungan konsumsi langsung itu dapat kita lihat pada tabel tersebut, itu adalah data yang kami dapatkan. Kemudian ada dina percobaannya itu dapat kita lihat pada tabel tersebut juga. Kemudian ada model linier. Model liniernya itu YIJ sama dengan mu ditambah tau J ditambah epsilon IJ. I itu sendiri adalah perlakuan, kemudian adalah J itu adalah ulangan. YIJ itu konsumsi langsung ke J yang memperoleh perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai. Kemudian mu itu nilai tengah umum atau rata-rata populasi konsumsi langsung. Tau J itu pengaruh aditif dari perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai ke I. Epsilon IJ itu perlakuan galat percobaan pada konsumsi langsung ke J yang memperoleh perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai ke I. Kemudian ada hipotesis statistik. H0 sama dengan tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan tau 4 itu sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai yang mempengaruhi konsumsi langsung. Kemudian H1 itu minimal ada 1 tau I tidak sama dengan 0. Artinya minimal ada 1 perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai yang mempengaruhi konsumsi langsung. Dan selanjutnya ada tabel, dapat kita lihat itu adalah tabel perhitungannya. Kemudian DB totalnya itu nilainya 19. Kemudian DB perlakuannya itu nilainya adalah 4. Maaf, itu ada salah pengetikan. Kemudian ada DB galatnya itu 15, dan maaf sekali lagi itu ada salah pengetikan. Kemudian adalah FK itu G kuadrat dibagi N dan nilainya 340.633,71. Kemudian ada nilai JK itu didapat dari sigma XI kuadrat dikurangi FK dan hasilnya itu 49,70. Dan ada JKT itu didapat dari sigma TI kuadrat dibagi R dikurangi FK dan hasilnya itu 47,04. Kemudian ada JKG itu didapat dari JKX dikurangi JKT dan hasilnya itu 2,66. Kemudian ada KTT itu didapat dari JKT dibagi T-1 dan hasilnya itu 11,76. Kemudian ada KTG didapat dari JKG dibagi T dikali R-1 dan hasilnya itu 0,18. Kemudian ada F hitungnya itu didapat dari KTT dibagi KTG dan hasilnya 66,31. Dari F tabel tersebut itu dengan F1-nya itu 4 dan F2-nya itu 15, maka akan bernilai 3,06 itu bagi taraf 5% dan 4,89 itu bagi taraf 1%. Dari perhitungan di atas tersebut dapat kita lihat pada tabel ANOVA-nya. Kemudian ada rataan itu didapat dari G dibagi N dan hasilnya 130,51. Kemudian ada nilai CV itu didapat dari akar KTG dibagi rataan dikali 100% dan hasilnya itu 0,32%. Maaf, 0,325%. Kesimpulan dari perhitungan konsumsi langsung itu yaitu menerima H1 pada taraf signifikan 1% atau P kurang dari 0,01. Minimal ada 1 perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai yang mempengaruhi konsumsi langsung. Kemudian ada perhitungan pertambahan bobot badan. Dapat kita lihat di situ ada tabel datanya. Kemudian
ada juga denah percobaannya itu dapat kita lihat pada tabel tersebut. Kemudian ada model linear. Model linearnya itu YIJ sama dengan mu ditambah to J ditambah opsilen IJ. I-nya itu perlakuan, J-nya itu ulangan. Kemudian YIJ itu pertambahan bobot badan ke C yang memperoleh perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai ke I. Kemudian mu itu nilai tengah umum atau nilai rata-rata populasi pertambahan bobot badan. Kemudian ada to J itu pengaruh aditif dari perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai ke I. Kemudian ada opsilen IJ itu perlakuan galat percobaan pada pertambahan bobot badan ke C yang memperoleh perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai ke I. Kemudian ada hipotesis statistik itu yaitu H0 sama dengan to 1 sama dengan to 2 sama dengan to 3 sama dengan to 4 sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai yang mempengaruhi pertambahan bobot badan. Kemudian ada H1 itu minimal ada 1 to I sama dengan tidak sama dengan 0. Minimal ada 1 perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai yang mempengaruhi pertambahan bobot badan. Dan itu adalah tabel dari perhitungan tabelnya. Kemudian ada DB totalnya itu nilainya 19, DB perlakuannya itu nilainya 4, dan DB galatnya itu nilainya 15. Maaf, itu ada salah pengetikan. Kemudian ada FK itu sama dengan G kuadrat dibagi N, dan hasilnya 12.276,01. Kemudian ada nilai JK didapat dari sigma XI kuadrat dikurangi FK, itu hasilnya 48,82. Kemudian ada nilai JK nya itu didapat dari sigma TI kuadrat dibagi R dikurangi FK, dan hasilnya itu 33,58. Kemudian ada nilai JKG itu didapat dari JKX dikurangi JKT, dan hasilnya 15,24. Kemudian ada KTT itu JKT dibagi T-1, dan hasilnya itu 8,39. Kemudian ada nilai KTG didapat dari JKG dibagi T kali R-1, dan hasilnya itu 1,016. Kemudian ada nilai F hitung itu didapat dari KTT dibagi KTG, dan hasilnya 8,24. Dari F tabel dengan F1 sama dengan 4 dan F2 itu sama dengan 15, maka akan bernilai 3,06 itu bagi taraf 5% dan 4,89 itu bagi taraf 1%. Dari perhitungan di atas semuanya itu dapat kita lihat hasilnya pada tabel ANOVA tersebut ya teman-teman. Kemudian ada rataan itu didapat dari G dibagi N, dan hasilnya itu 24,78. Kemudian ada nilai CV itu didapat dari akar dari KTG dibagi rataan dikali 100%, dan hasilnya itu 4,07%. Kemudian kesimpulan dari perhitungan pertambahan bobot badan itu yaitu terima H1 pada taraf signifikan 1% atau P kurang dari 0,01, minimal ada satu perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai yang mempengaruhi pertambahan bobot badan. Kesimpulan dari proposal yang kami buat ini yaitu perbedaan pemberian pakan pada ransum dengan kulit ari kacang kedelai yang difermentasi itu dapat mempengaruhi pertambahan bobot badan dan konsumsi ransum. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.